Lah iki jawab salah gak jawab salah ini. Lagi ngopi sambil silaturahmi, sambil nyari informasi gimana? Betul. Monggo. Ada Pak Bambang di kantor Kemenak Kota Mojokerto. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Najib, Dus. gimana sehat ya? Aku sing diinterview iki. Iya. Iki kula marane gepuk sakjane, Pak. Ya, begini orang yang sudah lama ndak ketemu ini. Gus, ya. Iya. Nah, iki mang aku tertarik satu hal. Aku mang sakjane ket mang isu, Pak. Siap. Bertanya-tanya. Ini kan sudah mau menjelang puasa. Sebentar lagi ada bulan haji. Betul. Ini kayak sing pas iki dolan nang kantor Kemenak. Aku eling ada jenengan di situ. Cocok ini. Nah, Pak Bambang ini sampean menduduki posisi apa Pak di sini, Pak? Waduh, ini kebetulan diberikan amanah sebagai kalau dalam bahasa kedinasan itu Kasubag TU. Kasubag TU. Nggih. Ruang kerjanya atau Ruang kerjanya, lingkup kerjanya? Ya di masalah ketatausahaan yang menangani kehumasan, persuratan, kepegawaian dan keuangan. Ini berarti aku gak salah orang kan? Nah, mudah-mudahan aja salah. Ini kalau tugas jenengan sebagai Kasubag TU kan membawai tadi ya. Iya. Nah, kalau ini sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul ketika Nggih. Kementerian Agama ini tugasnya apa sih, Pak? Iya, Kementerian Agama itu tugasnya itu untuk melaksanakan tugas-tugas Menteri Agama, tapi di tingkat kabupaten kota. Oh, Nggih. Sehingga apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat di bidang agama ini nanti akan dihandle oleh Kementerian Agama setempat di tingkat masing-masing. Misalnya di sini ada masalah administrasi persuratan, ada kehumasan, layanan itu di bagian tata usaha. Kemudian ada seksi Bimas Islam. Jadi yang menangani bimbingan masyarakat Islam, di situ ada penyuluh, di situ ada KUA, layanan nikah dan sebagainya. Kemudian ada seksi PHU, penyelenggaraan haji dan umroh. Wah, ini menarik. Iya, ini yang menjadi tanda tanya ini. Nah, ya. di situasi pandemi soalnya, Pak ya. Kemudian ada penyelenggara syariat yang menangani masalah wakaf, masalah zakat, infak sedekah, kemudian ukur kiblat dan lain sebagainya yang harus dilayani dalam hal kebutuhan masyarakat kota khususnya Kota Mojokerto. Terus bidang Penma, pendidikan madrasah, di situ ada MI, RA, ada MTS, ada madrasah aliyah. Kemudian Pakis, ini adalah pendidikan keagamaan Islam, itu nanti ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah. Wah, kayak TPQ dan macam-macam. Nah, ini kan ada yang menarik sebenarnya dari definisi kerja dari Kementerian Agama, Pak. Agama yang diakui oleh negara kan ada 6, Pak. Ada 6 agama. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah, ini tak lihat tadi kan lingkup kerjanya hampir semuanya untuk Muslim, Pak. Iya. Nah, yang bagaimana dengan yang non Muslim? Ini yang non Muslim karena di sini tingkat kota atau kabupaten itu wilayahnya dianggap sempit, jadi belum bisa secara aturan itu mempunyai pembimas sendiri. Jadi yang non Muslim pembimasnya itu ikut kanwil dan masih ikut kanwil. Gitu ya. Jadi kan kenapa kok di sini tidak ada yang non Muslim? Karena wilayahnya kecil dan penduduknya mayoritas Muslim. Sehingga pembimas yang non Muslim itu langsung dihandle sama kanwil yang tingkat provinsi. Cuma penyuluhnya yang non Muslim itu tetap koordinasinya ke kita. Guru-guru yang non Muslim apabila ada berkas-berkas yang harus disampaikan ke
Kanwil itu juga lewat kita juga. Jadi komunikasi, koordinasi itu tetap jalan. Termasuk tunjangan profesi. Termasuk itu. Iku sing ditenteni guru-guru Pak biasanya. Iya. Kalau guru negeri biasanya tak ada tambahan maneh. Nah, apa Pak? Insentif ini dari dari Pemkot apa dari dinas. Gak yang dari Kemenang gitu loh. Dari Kemenang ada. Apa istilahnya itu lali. Tunjangan profesinya. Ya. Untuk guru. Gitu. Ini sudah menjelang puasa. Dan sebentar lagi ada Idul Adha di mana setelah Syawal itu biasanya akeh wong syukuran kaji Pak. Nah, bab haji dan umroh sebenarnya. Iya. Ini umroh tahun ini kan sudah mulai berangkat walaupun di masa pandemi. Walaupun masih kita mengikuti aturannya PPKM. Ini aturan untuk umroh ini apa Pak? Sing tahun yang sekarang berlaku. Untuk umroh itu masih satu pintu. Semua jamaah umroh itu harus lewat Jakarta. Oh, nggak bisa langsung dari Surabaya? Nggak bisa langsung. Jadi kemarin 2 minggu kemarin kan kita jamaah kota juga ada yang berangkat. Sehingga harus lewat Jakarta dulu, kemudian baru nanti bisa diterbangkan ke Saudi. Ya. Tapi harus karantina. Kalau transit berarti sekarang? Tidak ada. Langsung lah. Di sana di karantina, tapi dari Saudi mau pulang ke Mojokerto juga harus lewat Jakarta dulu, karantina dulu. Jakarta. Nggih. Karantina Jakarta. Iki suwene padha kaya karo haji. Waktunya habis untuk karantina. Iya, karantinanya berapa lama Pak ini Pak? Ini 10 hari. 10 hari dari untuk luar negeri. Kalau pulang. Kalau waktu di berangkat Arab? Di Arab Saudi 5 hari. Oh 5 hari. Hanya 5 hari. Cuma dari Mekah mungkin ke Madinah juga harus begitu lagi. Ada tes kalau di sini PCR. Harus dites lagi. Nanti bolak-balik ngetes ini. Sisa gero iku piye irunge. Nah, ini untuk potensi ini kan tahun pandemi ke berapa? Tahun ketiga Pak ya. Tahun pertama ditiadakan pemberangkatan dari kedua belah pihak, tuan rumah sama pengirim jamaah. Betul. Kemudian tahun kemarin terbatas untuk warga Saudi atau orang yang tinggal di Saudi. Nah, tahun ini di sana. umroh sudah berangkat. Potensi keberangkatan haji apa? Lah iki jawab salah gak jawab salah ini. Tapi itu tetap ada ini Pak, betul, ada jawaban. Kemarin itu ada pertemuan Menteri Agama dengan DPR ya, DPR Pusat. Itu Kementerian Agama tetap menyiapkan upaya-upaya penyelenggaraan ibadah atau pemberangkatan ibadah haji tahun 2022. Walaupun saat ini Kementerian Agama Pusat itu mengirimkan tim ke Saudi untuk istilahnya itu minta kepada pemerintah Saudi Arabia itu bisa memberikan kuota berarti haji. Sampai saat ini belum ada kejelasan. Belum, sehingga saat ini Indonesia masih menunggu kepastian dari pemerintah Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Jadi termasuk kepastiannya, sehingga harus mengirim tim ke sana. Tidak cukup dengan hanya kontak telepon ya. Padahal di era pandemi kayak gini semuanya serba daring. Semua daring. Cuma walaupun begitu Kementerian Agama tetap melaksanakan persiapan upaya-upaya terkait penyelenggaraan ibadah haji ini tetap dilakukan. Barangkali sak wayah-wayah budal. Nah, itu sudah harus siap. Harus siap. Baik dari orangnya, administrasinya, termasuk kesehatan jamaahnya, kemudian bekal-bekal keagamaannya. Sehingga kita tetap melaksanakan manasik haji walaupun secara online. Manasik haji ada Pak? Ada. Tak kira di Indonesia Pak. Minggu kemarin ada pertemuan walaupun enggak penuh ya. Tetap kuota terbatas. Kita kasih informasi-informasi masalah kesehatan, masalah vaksin,
malah minggu sekarang, minggu ini sudah mulai vaksinasi untuk calon jamaah haji kita. Walaupun belum jelas. Walaupun tidak jelas. Kita menunggu aja. Tapi itu Pak, usaha yang tepat. Betul. Istilahnya apa ya? Untuk barangkali saat waktu-waktu kan tergantung situasi kan sekarang. Okay. Apalagi saat ini ada varian baru Omikron. Omikron apa Omikron? Omikron katanya. Mbah jenenge opo ada om, ada tante nanti. Terus ini tapi setelah vaksinasi periode 1, 2 dan booster pada umum yang sudah berlaku sekarang, kayaknya masyarakat sudah mulai agak rodok kebal, masih bindeng-bindeng tetek itu wis biasa gitu. Gak ada shock gitu. Nah ini dengan usaha dari Kemenak mempersiapkan jamaah, administrasi dan tetek embenge Bapak Haji termasuk pelatihan tadi. Nah ini harapannya kalau berangkat sewaktu-waktu ada informasi sudah sangat siap. Sudah sangat siap karena persiapannya sudah 2 tahun yang lalu. Sampai ada jamaah yang meninggal juga loh. Sehingga PHU itu kan singkatan dari penyelenggaraan haji dan umroh. Untuk 2 tahun ini diganti. Ganti apa Pak? Diganti pembatalan haji dan umroh. Keren. Iya ini. Ya karena batal ngomong untuk 2 tahun jadi. Walaupun kondisi belum menentu, tapi pemerintah melalui Kementerian Agama tetap melaksanakan komunikasi dengan pemerintah Saudi dan kita tetap menyiapkan jadwal keberangkatan. Perkiraan. Kloter pertama itu kayaknya pada tanggal 4 Zulqa'dah. Itu bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022. 5 Juni 2022. Iya. Yang porsinya tahun 2020 silahkan bersiap-siap. Nah, kok dene kuotanya separuh ya 2020 sing akhir-akhir ya karya ya. Itu sudah dilaporkan ke Komisi 8 DPR RI sama Pak Menteri sehingga langkah-langkah kayak dalam bahasa rapatnya itu mitigasi yang dilakukan oleh Kemenak dalam penyelenggaraan haji ini adalah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Saudi sehingga bisa memperoleh informasi masalah kebijakan pemerintah Saudi masalah jamaah haji kita. Kapan berangkatnya, jadinya, kuotanya berapa. Nah itu penting banget itu. Nah, ini yang kedua kita masih melakukan integrasi Siskohat, sistem online-nya haji dengan aplikasi Peduli Lindungi, ada aplikasi ini Tawakalna ini untuk jamaah haji sehingga identifikasi status kesehatan dan vaksin para jamaah haji ini juga akan tercover. Jadi menyatu, diintegrasikan. Berarti vaksinasi untuk calon jamaah haji dan umroh itu ternyata berarti sekarang nambah Pak ya? Iya. Kalau dulu kan cuman apa? Dulu itu untuk kelenjar getah bening itu loh. Nah itu ada, itu juga sekarang disiapkan. Sekarang nambah vaksin COVID. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah semua vaksin bisa diterima? Kan ada beberapa jenis toh. Kayaknya kalau vaksin itu sekarang bisa diterima, bisa diterima, tidak terbatas hanya satu merek varian aja. Nah, sehingga itu nanti akan memberikan kemudahan lagi bagi jamaah kita apabila masuk ke Saudi. Kemudian yang ketiga ini nyuwun sewu. Upaya-upaya kita Kementerian Agama ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita ikuti terus. Misalnya harus ada karantina gitu ya. Termasuk karantina, harus vaksin. Nek mulai 10 dino. Udah 5 dino. Kemarin umroh dari Madinah pulang ke Jakarta kan sampainya harus Jakarta. Keluarga atau jamaahnya yang jemput atau dari travelnya itu harus pakai kendaraan lain, tidak bisa pesawatnya mudun ke Surabaya.
Harus Jakarta dulu. Harus Jakarta dulu. Dan karantina di Jakarta dulu. Biaya karantina? Ya itu otomatis itu nanti udah include pada travel ya. Pada travel. Nah ini keberangkatan jemaah haji ini tetap kita mempunyai opsi ya, mempunyai rencana ini sesuai atau kita juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Ini belum berakhir dan mau akhir koyo gak sido maneh. Maka pemerintah itu juga menyiapkan 3 opsi penyelenggaraan haji. Nah, ini yang pertama itu penyelenggara haji itu dengan kuota penuh. Misalnya kita kuotanya 221.000 harus berangkat semua. Nah itu. Lah kuota terbatas ini mungkin karena Saudi tidak memberikan kuota penuh, maka kita diberi berapa itu nanti keterbatasan kuota itu tergantung nanti sana. Oh berarti kan kita mau encari katendayo Pak ya. Kita kulon nuwun nih. Nah, kulon nuwun kok mosok yo ngatur ndak bisa. Sing iso iku njaluk tolong ditambahi. Ya itu. Dan yang ketiga itu tidak memberangkatkan jamaah haji sama sekali sebagaimana 2 tahun kemarin. Nah ini yang jadi pertanyaan juga. Banyak sekarang sebelum pandemi pun orang berbondong-bondong umroh Pak. Dan dalam hukum Islam yang saya tahu umroh itu adalah sunnah. Nah untuk haji wajib bagi yang mampu. Note. Biaya haji dan umroh kan hampir sama waktu itu. Nah ini orang-orang kok kepikiran aku tak umroh aja. Kok haji gak nututi antreane kedawan. Iki apa Pak? Iya. Menurut jenengan? Ini ada bermacam-macam pendapat masalah ini ya. Nggih. Ya karena juga gimana mohon maaf juga dalam hal keberangkatan sebetulnya kalau kita itu niat ingsunnya itu berangkat haji. Biarkan aja wong kami atas nama Kementerian Agama supaya porsi itu tidak diudik-udik. Karena satu, porsi itu apabila yang mau berangkat ini sudah usia lanjut, itu nanti ada prioritas. Iya, ada yang lebih maju. Ada yang sakit misalnya atau meninggal bisa digantikan oleh ahli warisnya. Itu kan sudah kemajuan bagi Kementerian Agama untuk pelayanan haji kan begitu. Iya, betul. Sehingga jelas gitu. Nyuwun sewu kalau secara secara hukum agama itu juga boleh, kita sudah punya niat kok. Apabila meninggal insya Allah itu pahalanya itu pahala haji tanpa kita pergi haji ke sana kan itu adalah yang kita harapkan. Yeah. Wong kita ke sana itu mencari untuk ibadah, mencari ridho Allah kan. Otomatis karena kita sudah punya niat berangkat tapi ada pandemi 2 tahun berhenti untuk keberangkatan haji, kemudian ada calon jamaah yang meninggal, berarti kan pahalanya sudah dijamin sama Allah. Lah ini yang kita harus perlunya sampaikan pada para calon jamaah haji supaya tidak membatalkan porsi hajinya dulu. Dan kalau menurut yang literatur yang saya baca, umroh itu kan tidak menggantikan kewajiban seorang muslim dalam berhaji toh Pak. Betul. Karena umroh masih sunnah. Dan tidak bisa naik menjadi wajib toh. Wajib. Kecuali dijadikan nazar atau apa itu memang jadi wajib. Nah, ini di tahun ini dengan 2 tahun pandemi ini kasus mundur dari porsi jamaah haji itu ada enggak Pak? Ada. Untuk Kota Mojokerto itu sampai bulan kemarin yang mundur porsinya dibatalkan, bukan pemberangkatannya ya. Kan ada pembatalan, ada macam-macam. Ada pembatalan keberangkatan, tidak siap tahun ini, tahun berikutnya aja. Ya, kemudian itu karena keuangan biasanya Pak ya. Atau kesehatan. Terus pembatalan porsi. Porsi ini kalau dibatalkan, maka dia kalau berangkat maka harus daftar awal lagi. Mulai dari nol dan kuota kita itu kalau sekarang daftar itu 44 tahun yang akan datang harus berangkat. Tapi untuk orang-orang yang sudah niat haji, harapannya jangan menunda untuk jangan gantikan niatnya. Iya.
tetap harus berniat sampai kapanpun, bahkan sampai meninggal. Toh nanti kalau meninggal itu adalah takdir Allah yang harus dijalani, ada pengganti dari ahli waris. Betul. Dua keuntungan kan. Yang meninggal dapat pahala haji tanpa berangkat haji, kemudian bisa mewariskan haji kepada ahli warisnya. Luar biasa. Tapi wong mati sih untung, Pak. Wong Jawa untung. Wong mati lho sih untung. Ono wong Jawa temenan iki. Blai slamet ya. Opo yo blai kok slamet. Itu karena rasa syukur yang sangat tinggi. Betul. Sehingga apapun disyukuri sama wong Jawa. Luar biasa. Terus ini Pak, ke depan ini kan harapan kita orang-orang Muslim tetap mengerti istilahnya tugas dari Kemenak bahwa bab haji dan umroh dan umroh itu merupakan hal yang sunnah yang tetap dikoordinir oleh Kemenak juga. Haji adalah ibadah wajib untuk seorang Muslim yang juga menjadi kewenangan Kemenak. Nah, ini selain haji dan umroh, ini ada beberapa sub tadi yang jenengan sampaikan ya. Ada bab pakis, ada penma dan lain-lainnya. Menurut jenengan, apakah tidak ada ketumpang tindian dengan kementerian yang lain? Alhamdulillah dari tugas pokok dan fungsinya Kementerian Agama ini tidak ada tumpang tindih, sehingga apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada Kemenak ini bisa berjalan. Contoh mungkin masyarakat itu nyuwun sewu, ada yang mikir lapo kok Kemenak itu duwe sekolahan. Padahal Diknas itu menangani sekolahan. Betul. Secara umum memang Dinas Pendidikan, kita juga satu atap dengan Dinas Pendidikan untuk bidang pendidikan. Tapi untuk keagamaannya Kemenak ini diberikan hak secara undang-undang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, termasuk namanya kan beda, Madrasah Ibtidaiyah, Rodotul Atfal, Madrasah Nawiyah, Madrasah Aliyah, dan sampai perguruan tinggi. Malah ini Pak Ibu Menteri Keuangan itu mengakui bahwa Kemenak ini luar biasa asetnya. Tempat berjuangnya banyak ini. Keren. Diakui. Anggarannya pun banyak. Ya karena banyak kegiatan yang harus dibawahi Pak ya, harus dikoordinir. Ini ke depannya Pak, harapan jenengan sebagai pegawai Kemenak atau pejabat Kemenak Kota Mojokerto tentunya, dalam hal keagamaan warga Mojokerto. Nah, kan ada Pak istilahnya lembaga itu sing tentang toleransi ke FKUB. Nah, ini di Mojokerto sampai saat ini kan tidak ada konflik yang tentang SARA, tidak terlalu besar lah, walaupun ada. Alhamdulillah. Bisa kita koordinir, bisa kita kita pantau dan bisa kita komunikasikan dengan berbagai pihak untuk masalah kerukunan. Nah, ini kan Kemenak mengadakan ada organisasi khusus untuk atau lembaga apa organisasi Pak? Lembaga khusus yang menangani kerukunan umat beragama FKUB tadi ya. Nah, ini komponen FKUB itu apakah memang dari pegawai Kemenak atau dari tokoh-tokoh agama Pak? Iya, ini komposisi dari FKUB sendiri, kepengurusannya itu dari berbagai agama. Istilahnya lintas agama, tokoh-tokoh agama yang ada di Mojokerto. Sehingga termasuk dari Kemenak pun ada. Ada dari Kemenak ada yang mewakili, sehingga koordinasi komunikasi itu tadi tidak sampai putus. Secara administrasi tentunya. Ada Pak Kiai, ada Pak Pendeta, kemudian dari berbagai agama itu lengkap. Sehingga itu nanti untuk menjaga kerukunan kita mempunyai suara yang satu. Tujuannya kan itu. Tujuannya kan umat beragama ini tidak ada konflik, tidak ada ngelok-ngelok agama. Kebetulan tahun kemarin kan Kota Mojokerto mendapatkan Harmony Award. Apa itu Pak? Harmony Award itu keharmonisan
umat beragama di Mojokerto bisa berjalan, bisa rukun, bisa menjaga kerukunan itu. Termasuk kita tindak lanjuti, kita menunjuk mohon maaf, ini di Kelurahan Jagalan itu sebagai kampung kerukunan. Oh ya, karena di situ ada kelenteng, ada masjid yang gereja bersebelahan dengan gereja. Nah, keren nih, kok ada Istiqlal, Pak. Betul. Dan itu kita usulkan juga sebagai kampung kerukunan. Dan alhamdulillah Bu Wali sudah memberikan reward kepada kampung kerukunan yang kita bentuk bersama, termasuk kita juga dengan Kesbang, dengan Kesra, dengan Kemenag, dengan FKUB, dengan Pak Lurahnya, dengan Pak Camatnya. Ini bagaimana supaya kerukunan itu betul-betul tercipta, sehingga ada dari program Kesbangpol Kota itu akan melaksanakan jambore kerukunan juga. Wah, ini keren. Kapan nih Pak? Ya ini nanti kita tunggu programnya kan. Kita baru berjalan berapa bulan ini untuk tahun 2022. Tahun anggaran 2022. Cuma yang kegiatan untuk generasi mudanya kan sudah ada ini. Gema. Gema ini apa singkatannya? Jadi Gerakan Pemuda Lintas Agama. Gerakan Muda Lintas Agama mungkin Pak. Generasi Muda Lintas Agama. Oke. Sehingga itu kadang kumpul di Kemenag sini. Tahun kemarin ada Sumpah Pemuda itu ngumpul bareng-bareng. Kita buat kegiatan. Keren itu. Jadi kan gini, dengan adanya kegiatan-kegiatan itu ternyata tugas berat dari Kemenag yang tahun ini harus diemban. Tugas haji dan masyarakat yang berpandangan kenapa hanya menyentuh agama Islam ini loh, sentuhan Kemenag terhadap agama termasuk Islam. Ada kita kalau Jumat bagi nasi bungkus dengan di depan juga kan ada Pak ya? Itu juga teman-teman lintas generasi muda lintas agama itu. Oke, Pak. Di sana ini di Benteng. Di Benteng juga ada. Kadang kita tempatnya pindah sana. Ngalor ngidul ngomongno niku wau. Krotok basa Dedek Pak ya. Ya, sakarep. Isone ngono. Iso ngawur. Ngomongno haji, ngomongin tentang kerukunan umat beragama yang menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Final statement. Nggih. Untuk khususnya calon jamaah haji Kota Mojokerto ini mohon selalu berdoa, mohon pada Allah, karena haji ini adalah panggilan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa panggilan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah panggilan azan untuk sholat, ini panggilan Allah, walaupun yang azan manusia. Ini bahasa apa ya? Hakikot. Iya. Dan yang kedua adalah panggilan haji, kita dipanggil untuk bisa digerakkan hati untuk daftar dan digerakkan untuk berangkat. Betul. Namun karena sekarang ada pandemi Covid, maka kita selalu berdoa semoga tahun ini jamaah hajinya bisa berangkat. Dipanggil untuk ke sana. Dan yang ketiga ini yang kita tidak mau ini ya. Tapi harus mau. Panggilan Allah yang terakhir yaitu kematian. Wah, karena takdir. Tata kudu dilakoni. Itu sehingga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagaimana orang mukmin ini kita tidak perlu putus asa ketika Allah menjauhkan diri kita dari apa yang kita harapkan. Dan kemudian Allah itu memberikan apa yang tidak kita harapkan. Tidak usah risau, tidak usah putus asa. Termasuk kita berharap pergi haji, bisa berangkat, ternyata Allah mengendaki lain kan. Jangan putus asa terus mundur. Wah, ini ada kasus seperti itu Pak? Ada. Nah, karena ini yang mundur sudah hampir 50 orang, 50 calon jamaah haji. Mengundurkan diri karena ngitungnya waduh kesuwen. Ya, yang kedua bisa jadi yang diharapkan itu merupakan sebab ia mendapatkan keburukan, dan apa yang ia benci itu merupakan sebab ia mendapatkan kebaikan.
Jadi secara maknawiyah saja kita memahami takdirnya Allah itu, jangan secara nafsu. Iya betul. Karena sebagai contoh ini kaum Ad itu mendapatkan kebinasaan dengan sebab awan yang ia harapkan kedatangannya. Karena di musim kemarau. Dan Nabi Musa bisa selamat karena sebab lautan yang ditakutkan oleh Nabi Musa sendiri juga kaumnya. Nah ini sebagaimana kemanfaatan dari apa yang disampaikan, termasuk secara maknawiyah haji yang batal berangkat atau yang ditunda keberangkatannya karena pandemi, ini karena demi keselamatan kita bersama. Sebagaimana orang buta yang membawa obor di pinggir jalan, ini ada orang lewat bertanya, orang buta kenapa sampean bawa obor? Walaupun obore iki buwenter kan tetap sama ndak bisa melihat. Betul. Dijawab dengan sabar sama orang buta ini, saya bawa obor ini bukan untuk saya. Tapi mungkin saja ada orang yang mau lewat bawa sepeda dan ndak ada lampunya, biar saya ndak ketabrak. Wah ini yang seperti ini yang agak sulit terjadi sekarang. Sehingga obor yang dibawa oleh orang buta itu memang sebetulnya untuk keselamatan dia sendiri, tapi juga menjaga bahaya dari orang lain. Nah, ini kan manfaat juga. Keren nih Pak ceritanya Pak. Walaupun mungkin secara hukum syariat wah kan gunane. Nek ngomong benefit sih untuk dia sendiri gak ada. Tapi ternyata tidak langsung benefit. Tidak langsung. Walaupun itu sebetulnya sekecil apapun kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Keren Pak, keren. Jadi niatnya itu ya yuk kita tata, kita niat haji, insya Allah akan diberangkatkan oleh Allah untuk menunaikan syarat rukunnya ibadah haji itu. Kalaupun tidak berangkat, kita terima itu adalah takdir Allah, mungkin ditunda, tapi mungkin juga kita akan mendapatkan pahala haji tanpa pergi haji. Sebagaimana orang-orang tua yang sudah meninggal, dari para alim ulama, dari para ustadzah, itu kan banyak yang menghajikan orang tuanya, yang mengumrohkan orang tuanya, padahal dia kan sudah meninggal. Iya. Ternyata anak yang soleh itu bisa menghajikan orang tuanya walaupun sudah meninggal. Inilah badal haji. Inilah kehebatannya anak-anak yang soleh. Matur suwun Pak Bambang hadir di podcast saya walaupun saya podcastnya di ruangan jenengan. Ini anggap saja saya yang datang ke ruangan siaran jenengan. Ruangan siaran saya warung kopi Pak biasanya. Cocok. Bisa dilanjut. Episode berikutnya kayaknya sama jenengan ngopi tapi Pak. Siap. Di warung kopi. Masuk setuju. Obrolan warung kopi. Undur saya Najib beserta Pak Bambang. Siap. Undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.